Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik, dengan penuh hikmat, sehingga kita merasa bahwa bulan Ramadan ini begitu cepat berlalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sepatutnya dan seharusnya kita selalu mengkumandangkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliau kita dapat terangkis dari jurang kebodohan, dari jurang kenistaan, menjadi orang yang berpikir dengan ilmu pengetahuan, menjadi umat yang mulia, bahkan dimuliakan, lebih mulia daripada umat-umat yang lain sebelum kita. Para hadirin, para shaimin, para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Lailatul Qadar, sebetulnya bagaimana kita dapat mendulang pahala pada malam Lailatul Qadar? Akankah kita yang hanya berumur sebentar diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bagaimana nikmatnya pahala Lailatul Qadar? Para mustami'in, para shaimin, shaimat yang berkesempatan menyimak daripada kata-kata ataupun apa yang dapat saya uraikan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat akhir zaman. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki usia yang terbatas, hanya berkisaran pada beberapa puluh tahun saja. Sedikit sekali dari kita yang umurnya lebih dari 70 tahun, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Bahwa usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sangat jarang sekali dari mereka yang usianya lebih dari itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang kemudian disahihkan oleh Albani. Para mustami'in yang dirahmati Allah, berbeda dengan umat-umat terdahulu, umur mereka bisa mencapai ratusan tahun. Mereka dapat menggunakan usia panjang tersebut untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa salah satu dari para nabi, katakan saja Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah dan tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Sebuah usia yang fantastis, yang lama, dan bahkan sangat luar biasa untuk ukuran kita. Akan tetapi Allah, Zat yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, telah menjadikan satu malam yang mulia dan berharga pada bulan Ramadan sebagai gantinya
solehnya dapat menyamai atau bahkan melebihi amal soleh umat-umat terdahulu. Dan benarlah sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang paling utama pada hari kiamat nanti dan masuk surga yang pertama kali. Malam itu adalah malam agung dan mulia, karena ibadah pada malam itu menyamai ibadah 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar yang secara harfiah diartikan dengan malam kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Para mustami'in yang dirahmati Allah, sebagai contoh aplikatif jika kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk melakukan sholat malam pada 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan selama 10 tahun, maka ibadah tersebut insya Allah sama dengan 830 tahun lebih, karena Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, dan 83 tahun dikali 10 Lailatul Qadar sama dengan 830 tahun. Seandainya kita hidup selama 20 tahun setelah masa balik, dan selama 20 tahun ini kita disibukkan diri dengan beribadah kepada Allah pada malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kemungkinan tinggal beberapa hari lagi, maka ibadah yang kita lakukan dalam kurun waktu tersebut lebih baik daripada beribadah selama 1660 tahun. Karena inilah kita dikatakan mampu mendahului umat-umat lain pada hari kiamat dan dijadikan umat yang pertama kali masuk surga, meskipun kita memiliki umur yang kisaran 60-70 tahun, bisa melebihi dari umat-umat terdahulu yang berumur sampai ratusan tahun. Dan ini dapat kita rengkuh, yaitu dengan memanfaatkan berkah pada malam Lailatul Qadar, kesempatan emas yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat para nabi pendahulu kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mustami'in yang dirahmati Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kaum muslimin rahimakumullah, kata Lailatul Qadar yang sering kita dengar, yang sering didengungkan dan menjadi dambaan setiap kaum muslimin rahimakumullah. Kata itu terdiri dari dua kata, yaitu Laila yang berarti malam dan Qadar yang berarti takaran yang bernilai dan batas. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dalam beberapa pendapat, yang pertama, karena pada malam itu Allah menetapkan rezeki, takdir, bahkan ajal. Maksudnya Allah menetapkan rezeki, takdir, dan ajal itu pada tahun tersebut, serta apa yang terjadi pada tahun depannya. Kemudian yang kedua, diambil dari kata Qadar, yaitu keagungan dan kemuliaan, karena besarnya pahala dan kemuliaan yang ada di malam itu. Kemudian yang ketiga, dinamakan Lailatul Qadar karena amal perbuatan manusia di malam itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pendapat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa makna Lailatul Qadar secara hakiki adalah kesempatan emas bagi seluruh umat Islam untuk menambah keimanan dan meraih kedudukan
Barang siapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Kita diampuni segala dosa-dosa yang sudah berlalu bila mana kita berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang begitu luar biasa terhadap keyakinan pada bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dari berbagai pendapat tentang bagaimana Lailatul Qadar dinamakan, di situ tersimpan banyak keutamaan. Satu yang dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu malam kemuliaan lebih baik dari malam-malam 1000 bulan. Sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dari malam-malam dalam setahun. Orang yang bahagia adalah orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun, mendirikan sholat dan bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya amal soleh pada malam itu agung pahalanya, tidak seperti amal soleh pada malam lainnya, bahkan seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Keutamaan yang kedua, para malaikat dan Jibril alaihissalam juga turun pada malam itu, sebagaimana Allah berfirman, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan pada malam itu, dan malaikat turun bersamaan dengan turunnya rahmat dan berkah, sebagaimana mereka turun ke sisi orang yang membaca Al-Quran. Mereka juga akan mengepakkan sayapnya untuk membenarkan dan mengagungkan orang tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah, begitu bahagia kita bila mana dapat meraih malam Lailatul Qadar dengan berbagai manfaat dan keutamaannya. Maka salah satu lagi pada malam Lailatul Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai esok pagi. Seluruh malam itu penuh dengan kebaikan, tiada keburukan di malamnya. Seorang mujahid rahimahullah berkata dalam firman Allah, salamun hiya, maksudnya adalah karena keselamatan setan tidak dapat berbuat buruk atau merintanginya. Begitu indah bila kita hidup di alam dunia ini tanpa rintangan, tanpa gangguan dari setan-setan yang terkutuk. Subhanallah. Kemudian para mustami'in mustami'at, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mencari pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi taufik untuk berdiri, bangun pada malam Lailatul Qadar, dan ia menghabiskan malam itu dengan sholat, istighfar, berdoa, dan ibadah lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sebagai Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendekatkan sholat pada saat Lailatul Qadar, bangun pada malam Lailatul Qadar dengan rasa keimanan dan mencari pahala, maka diampuni baginya
dirahasiakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita untuk mengetahuinya? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti. Namun ada beberapa tanda. Ada banyak tanda-tanda bagaimana Lailatul Qadar itu bisa hadir. Karena kepastian tepatnya kedatangan Lailatul Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menggugah para hamba untuk senantiasa merindukan dan mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubadah bin Samit berkata bahwa Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kedatangan Lailatul Qadar. Namun pada waktu itu ada dua orang yang berdebat sengit. Maka Nabi bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, fatalaha fulan wa fulanun farufi'an, wa ansa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah." Yang artinya, aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tapi ada dua orang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui kapan kedatangannya. Mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah malam tersebut pada malam-malam 29, 27, dan 25. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaiman yang dirahmati Allah. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang saya sebutkan tadi mempunyai beberapa tanda, baik pada malamnya maupun esok harinya setelah terjadinya Lailatul Qadar. Yang pertama, sinar cahaya sangat kuat pada malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Tanda ini pada zaman sekarang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di tempat yang jauh dari sinar listrik atau sejenisnya. Karena kita ketahui bersama di zaman modern seperti sekarang ini tak ada satu tempat pun yang gelap sehingga kita tidak dapat membedakan mana yang cahaya lampu dan mana yang cahaya yang lain. Yang kedua, tumakninah, yaitu ketenangan hati dan kelapangan dada yang dirasakan oleh orang yang beriman lebih kuat dari malam-malam yang lainnya. Bukan tumakninah di dalam sholat, tetapi tumakninahnya hati dan pikiran. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan merasakan lebih baik, merasakan lebih luar biasa keimanannya, merasakan lebih tenang ketenangannya daripada malam-malam sebelumnya. Banyak sekali tanda-tandanya. Ada yang mengatakan angin dalam keadaan tenang pada malam Lailatul Qadar, tidak berhembus kencang dan tidak ada guntur. Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahia lailatun talqatun baljatun, la haratah wa la baridah." Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak ada angin. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, keduanya yang mensahihkan hadis ini. Kemudian para mustami'in mustami'at, terkadang Allah memperlihatkan malam Lailatul Qadar kepada seseorang dalam mimpi. Ini juga terjadi pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, kami itikaf bersama Nabi selama 10 hari pada pertengahan bulan Ramadan, dan tatkala pagi hari tanggal 20 kami pulang dan tidur. Kata Abu Sa'id, lalu aku bermimpi melihat Lailatul Qadar. Kemudian aku dilupakannya. Ketika hari menjelang malam, Nabi duduk di atas mimbar berkhutbah kepada manusia dan menyebutkan kejadian itu seraya berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang beritikaf bersama Nabi, maka hendaklah ia kembali ke tempat itikafnya.
muslimin rahimakumullah, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Banyak sekali tanda-tandanya. Adapun tanda kejadian yang setelahnya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kata Ubay bin Ka'ab, "Annaha tad'u yawma idzin la syu'a laha." Sesungguhnya matahari terbit pada hari itu dalam keadaan tidak bersinar kuat. Setelah terjadinya Lailatul Qadar, maka keesokan paginya matahari tidak bersinar seperti biasa, seolah-olah matahari itu redup. Itulah karena dalam satu penjelasan, malam Lailatul Qadar itu begitu kuat sinarnya sehingga pada malam itu tidak ada satupun kegelapan yang ada di muka bumi. Maka sangat masuk akal bila mana pagi harinya matahari, kata orang-orang zaman sekarang, merasa malu untuk bersinar kepada sinarnya ataupun cahayanya Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, mustami'in mustami'at, semua tanda ini merupakan petunjuk Nabi SAW mengenai Lailatul Qadar. Tapi tidak bisa kita pastikan waktunya tersebut kapan terjadi. Tanda ini tidak berulang-ulang karena malam Lailatul Qadar selalu berbeda-beda cuacanya di berbagai negara dan berbeda pula waktunya. Ia mungkin dijumpai di negara yang tidak putus hujan, kemungkinan pula di negara lain yang sedang kemarau panjang. Karena setiap negara berbeda kondisi cuaca dan iklim. Oleh karena itu, marilah kita tetap berusaha. Di detik-detik terakhir ini, mungkin masihkah kita dapat merengkuh, dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.